Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas topik debat yang bertentang obat golongan statin yang dapat menyebabkan diabetes mellitus. Sebelumnya saya sendiri memperkenalkan dari masing-masing kelompok, yaitu saya sendiri bukan Rizky Ramadan, ada Marwah, kami dari tim kontra, dan ada teman saya Berlatun Nafis, Rizfa Putri Widani Tias, dan juga Hijrah Maulidia dari tim Pro akan membahas mengenai pembahasan apakah obat golongan statin dapat menyebabkan diabetes mellitus. Nah, teman-teman sekalian, saya pernah membaca sebuah artikel kesehatan yang membahas tentang kalau obat golongan statin dapat menyebabkan diabetes. Namun menurut saya enggak, karena bagaimana statin bisa menyebabkan diabetes? Dari penggunaan dari obatnya saja digunakan untuk pencegahan kardiovaskular. Jadi kemungkinan besar tidak ada sangkut pautnya dengan hiperglikemia yang dimana dapat menyebabkan terjadinya diabetes. Interupsi, Furkan. Baik, saya Rizfa Putri Widani Tias dari tim Pro ingin menanggapi statement dari Saudara Furkan. Berdasarkan Journal of Pharmacology dan Pharmacotherapeutics, berikut ini dikatakan bahwa obat golongan statin dapat menyebabkan diabetes, yaitu dengan cara mengubah homeostatis glukosa melalui gangguan sekresi insulin dan penurunan sensitivitas insulin, yaitu ketika glukosa diangkut ke dalam sel beta melalui transporter glukosa 2 atau GLUT2, kemudian pada sel beta, glukosa difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim glukokinase. Selanjutnya, adenosin trifosfat atau ATP diproduksi sehingga menutupnya saluran kalium sensitif ATP yang mengakibatkan depolarisasi membran yang dihasilkan sehingga menyebabkan masuknya kalsium melalui saluran kalsium tipe L yang mengakibatkan eksositosis granula yang mengandung insulin. Misalnya pada simvastatin diketahui dapat menghambat CA2 sitosol yang diinduksi glukosa dan sekresi insulin dengan memblokir tipe L kalsium 2 positif saluran dalam sel beta dan potensi penghambatannya sejajar dengan lipofilisitasnya. Izin interupsi, saya Marwah Fuad dari tim kontra ingin menanggapi statement dari Saudara Rizfa. Dari jurnal yang saya telah pelajari, dari jurnal kardiologi pasien page, di mana di situ dijelaskan bahwa si statin ini sebenarnya dia tidak menyebabkan diabetes mellitus, dia hanya membuka kedok dari diabetes mellitus itu. Jadi dikarenakan efeknya itu sangat kecil terhadap glukosa, jadi pasti dibutuhkan waktu serta penelitian yang lebih untuk membuktikan adanya korelasi antara terapi statin dengan munculnya diabetes baru atau bahkan perburukan terhadap diabetes mellitus itu sendiri. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Mar'a dan Furkan atas statement yang diberikan. Jadi izinkan saya, Berlatun Nafis, memberikan statement tentang topik ini, di mana saya sendiri berada di dalam tim Pro. Yang akan saya bahas di sini mengenai pendapat Saudara Furkan, terutama terlebih dahulu yang memberikan statement bahwa penggunaan dari obat golongan statin seharusnya digunakan untuk pencegahan kardiovaskular. Jadi kemungkinan tidak ada sangkut pautnya dengan hiperglikemia yang dapat menyebabkan diabetes mellitus sendiri. Jadi menurut jurnal yang kami kutip dari tim Pro, yaitu berdasarkan World Journal of Diabetes, disebutkan bahwa statin ini digunakan memang untuk pencegahan primer dan sekunder dari penyakit kardiovaskularnya sendiri. Manfaat lain karena statin tidak dimediasi oleh sifat penurun lipidnya, tetapi karena efek dari pleiotropiknya sendiri. Dalam kondisi seperti gagal jantung, aritmia, penyakit pembuluh darah, dan hipertensi. Manfaat pleiotropik ini merupakan penurun non-lipid dari statin
yang dimana telah diamati oleh peneliti sebelumnya. Efek pleiotropic ini dimediasi oleh statin dapat disebabkan oleh penghambatan sintesis isoprenoid yang pada gilirannya menghambat molekul sinyal intraseluler RHO dan CDC42. Mekanisme dominan yang telah dipaparkan adalah penghambatan RHO ini dan aktivitasnya ke RHO kinase yang merupakan enzimnya. Jadi statin ini dapat mengakibatkan hiperglikemik. Resistensi insulin yang diinduksi statin dapat disebabkan oleh penghambatan biosintesis isoprenoid dan penurunan regulasi produksi dari CEBEPA. Yang dimana penurunan sintesis isoprenoid sendiri dapat menghasilkan downregulasi ekspresi dari GLUT4 yang sebelumnya sudah dibahas oleh saudara Rizwan, yang dimana bertempatnya GLUT4 itu pada sel adiposit. Hal ini dapat menyebabkan penurunan insulin, ambilan glukosa seluler yang dimediasi, dan mungkin bermanifestasi sebagai intoleransi terhadap glukosa. Percepatan diabetes tipe 2 juga dapat dilihat dari downregulasi GLUT4 atau SLC2A4 di adiposit yang merupakan overproduksi dari NO dengan menginduksi sitokin yang dimana menyebabkan apoptosis pada sel beta pankreas. Mungkin begitu saja dari saya. Yang sama yaitu kardiologi pasien age. Di sana dikatakan bahwa adanya peningkatan terapi menggunakan statin terhadap penyakit kolesterol LDL itu menyebabkan penurunan drastis dalam risiko serangan jantung, stroke, kemudian kematian akibat penyakit kardiovaskular pada pasien dengan atau tanpa diabetes. Kemudian di mana selama 4 tahun untuk setiap penurunan kadar kolesterol itu terjadi sebesar 40 mg per desiliter, di mana terdapat penurunan sebesar 13% risiko kematian dari sebab apapun pada pasien tanpa diabetes mellitus dan penurunan sebesar 9% pada pasien dengan riwayat diabetes mellitus. Sekian dari saya. Interupsi, saya Hijrah Maulidia dari tim Pro. Saya kurang setuju dengan pernyataan dari saudari Mar'ah karena mengatakan secara tidak langsung bahwa statin tidak dapat menyebabkan diabetes mellitus. Nah, berdasarkan jurnal yang kami ambil dari internet, kami kutip dari internet, yaitu jurnal Intisari Science Medis 2021, menyatakan bahwa penggunaan statin itu dapat beresiko diabetes onset baru jika digunakan dalam jangka waktu atau durasi yang panjang. Pada penelitian ini ditemukan adanya kolerasi antara durasi statin dengan kadar gula darah puasa, yang berarti bahwa penggunaan statin dalam durasi yang panjang dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes onset baru seiring dengan peningkatan kadar gula darah puasanya. Nah, hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rao et al. Menemukan terdapat perubahan kadar gula darah puasa dari 10,21 mg per desiliter menjadi 12,86 mg per desiliter pada kelompok prediabetes dan 20,12 mg per desiliter pada kelompok diabetes onset baru setelah penggunaan statin selama 1 tahun. Penelitian ini tuh dilakukan Ahmad Dizar, juga mendukung hasil penelitian yang menemukan bahwa terdapat kolerasi yang signifikan antara durasi terapi statin dengan resiko diabetes. Pada jurnal ini dinyatakan bahwa 1 tahun penggunaan statin saja dapat menimbulkan resiko diabetes, apalagi dalam jangka penggunaan yang sampai 4 tahun. Sekian dari saya. Izin interupsi. Saya ingin menanggapi statement dari saudari Hijrah seperti yang saya telah rangkum dari jurnal kardiologi pasien age, di mana memberikan penjelasan bahwa meskipun diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit yang serius, tetapi manfaat dan resiko pada saat yang bersamaan juga harus dipertimbangkan.
dan menggabungkan informasi dari 13 studi individu pasien dengan statin selama 4 tahun itu menyebabkan 1 kasus tambahan diabetes mellitus, sedangkan 5,4 kejadian kardiovaskular itu dapat dicegah. Oleh karena itu, meskipun risiko diabetes mellitus lebih tinggi pada pasien yang menerima statin pada akhirnya bermanfaat bagi kesehatan jantung pada orang dengan penyakit jantung atau yang memiliki faktor risiko penyakit jantung. Lebih penting lagi, terkuak bahwa apakah pasien yang mengembangkan diabetes, apakah pasien yang akan mengembangkan diabetes mellitus terlebih dari apakah dia menggunakan statin, itu kan masih mencakup usia yang lebih tua, kemudian peningkatan berat badan dan kadar gula darah yang lebih tinggi sebelum penggunaan statin. Sekian dari saya. Izin interupsi, ya saya setuju dengan pendapat dari Pak A yang menyatakan meskipun pasien yang menggunakan statin memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes, tetapi selama masa penelitian mereka juga mengalami penurunan yang signifikan dalam kejadian kardiovaskular. Mungkin sekian dari saya. Maaf, Saudara Furkan dan Saudari Mar'a, saya tetap kekeh dengan pernyataan bahwa memang benar statin dapat menyebabkan risiko diabetes mellitus onset baru berdasarkan Canadian Journal of Cardiology. Dengan penggunaan terapi statin dosis intensif yang berhubungan dengan jenis obat dari statin itu, hidrofilik atau lipofilik, dan karakteristik klinis pasien. Jadi walaupun statin pilihan pertama dalam mengatasi penyakit kardiovaskular, penggunaan statin ini perlu diperhatikan, dan pada populasi risiko kardiovaskular rendah perlu pemantauan teratur kadar glukosa darahnya. Berhubungan dengan mekanisme dari statin yang dapat menghambat sekresi insulin, sehingga dapat meningkatkan kadar glukosa puasa yang berujung dengan timbulnya penyakit diabetes mellitus. Interupsi. Nah, saya setuju dengan statement Hijrah. Walaupun statin digunakan sebagai pilihan obat utama pada penyakit kardiovaskular, harus diperhatikan juga efek samping yang mungkin timbul akibat dari penggunaan statin. Perlu diketahui berdasarkan jurnal Biomedica dan Kesehatan, dikatakan bahwa penggunaan statin memiliki efek terhadap peningkatan resiko new onset diabetes mellitus atau NODM pada pasien yang mengonsumsi statin dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi statin. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan didapatkan bahwa NODM pada kelompok pengguna statin lebih tinggi dibanding kelompok yang tidak menggunakan statin. Terlihat pada jurnal berikut ini. Jurnal ini. Sekian. Baik, juga saya tentunya sependapat dengan teman-teman tim pro saya yang juga diambil dari pernyataan Saudari Riswa bahwa terdapat beberapa hal yang menyatakan bahwa statin menjadi penyebab NODM melalui mekanisme resistensi insulin di jaringan. Pertama, melalui penurunan fosforilasi insulin reseptor substrase atau biasanya bisa disebut dengan IRS1 dan regulatornya yaitu RHOA. Yang dimana yang kedua juga mengalami penurunan translokasi dari GLUT4 ke membran sel dan RAB4 yang dimana protein G dalam proses translokasi GLUT4 tersebut. Dan ketiga, adanya penekanan pembentukan protein membran kaveolin. Dan yang keempat, melalui proses hambatan sekresi insulin diduga mendasari terjadinya si NODM ini akibat peningkatan influx kolesterol dari influx kolesterol LDL ke dalam sel beta yang menghambat aktivitas glukosinase serta mengganggu metabolisme glukosa dan pemikiran dari kanal CA2+ yang L-tipe pada sel beta pankreas. Mungkin berikut pernyataan dari kami dari tim pro. Mungkin Saudara Hijrah akan menambahkan. Jadi berdasarkan pernyataan-pernyataan dari tim pro yang bagaimana dengan mekanisme dari statin dapat menyebabkan diabetes mellitus, itu juga dapat diperkuat dengan meta-analisis yang menunjukkan adanya hubungan antara statin dengan perburukan kontrol glikemik
yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sifat lipofilik dan hidrofiliknya, dosisnya, dan jangka waktu penurunan kolesterol LDL, serta usia dan karakteristik klinis populasi. Nah, pada pasien kelompok risiko sedang dan tinggi, manfaat statin terhadap penurunan kejadian kardiovaskular melebihi peningkatan risiko kejadian diabetes. Statin lipofilik seperti simvastatin, dan atorvastatin telah terbukti menurunkan sekresi insulin dengan menghambat peningkatan glukosa yang distimulasi di pankreas. Paparan atorvastatin pada tikus diabetes telah terbukti menyebabkan penurunan sensitivitas insulin tanpa perubahan dalam sekresi insulin, mungkin melalui penurunan produksi isoprenoid. Jadi, di bawah pengaruh terapi statin, penurunan ketersediaan isoprenoid atau adiponektin dapat menyebabkan peningkatan resistensi insulin. Selanjutnya, mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah, serta dicatat terutama ketika statin dosis tinggi, seperti simvastatin. Jadi, efek ini penting secara klinis pada manusia, maka penurunan sekresi insulin dapat menyebabkan diabetes mellitus yang terbukti secara biokimiawi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman yang lain di Timpro. Baiklah, berdasarkan pemaparan jurnal yang telah kami paparkan, apakah dari teman-teman kontra ada yang ingin memberikan sanggahan? Baiklah, berdasarkan dari hasil penelitian, kemudian didukung dengan jurnal-jurnal yang relevan, serta materi yang telah dipaparkan oleh kawan-kawan dari Timpro, kami selaku tim kontra dan setuju dengan statement bahwa statin ini dapat menyebabkan diabetes mellitus. Sekian dari kami. Baik, terima kasih Marah. Baik teman-teman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa beberapa studi eksperimental mendukung hipotesis bahwa statin dapat menyebabkan diabetes dengan mengubah homeostatis glukosa melalui gangguan sekresi insulin dan penurunan sensitivitas insulin, karena glukosa merupakan sinyal terpenting untuk pelepasan insulin, dan kemudian glukosa diangkut ke dalam sel beta melalui transporter glukosa 2 atau GLUT2. Di dalam sel beta, glukosa difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim glukokinase. Mengikuti langkah metabolisme lebih lanjut, adenosin trifosfat diproduksi dan menutup saluran kalsium sensitif ATP. Dipolarisasi membran yang dihasilkan menyebabkan masuknya kalsium melalui saluran kalsium tipe L yang menyebabkan eksositosis granule yang mengandung insulin. Dan berdasarkan penelitian ini telah dilaporkan bahwa statin lipofilik, misalnya simvastatin, dapat menghambat CA2 sitosol yang diinduksi glukosa. Dan ekskresi insulin dapat memblokir tipe L CA2 saluran dalam sel beta. Dan potensi penghambatannya sejajar dengan lipofilisitasnya. Nah, selain itu, selama proses sintesis kolesterol dan dari asetil-CoA, berdasarkan metabolit seperti isoprenoid, geranil pyrophosphate, dan ubiquinon coenzim Q10 biasanya diproduksi. Nah, statin lain dapat mengurangi metabolisme ini, sehingga dapat mempengaruhi sekresi insulin atau tindakan yang merugikan. Misalnya statin telah terbukti mengurangi kadar koenzim Q10 yang merupakan komponen rantai transfer elektron yang terlibat dalam proses pembentukan ATP. Nah, pada penurunan kadar koenzim Q10 dapat mengakibatkan tertundanya produksi ATP yang akibatnya mengurangi pelepasan insulin. Selanjutnya, penghambatan biosintesis isoprenoid oleh statin tadi telah terlibat dalam penurunan regulasi GLUT4 dalam adiposit. Nah, GLUT4 ini memediasi pengambilan glukosa yang dirangsang insulin di otot rangka dan adiposit. Atorvastatin dan simvastatin telah terbukti menurunkan ekspresi GLUT4 dalam adiposit yang dapat mengakibatkan gangguan toleransi glukosa. Selain itu juga disfungsi mitokondria dalam sel beta, otot rangka, dan adiposit juga dapat dikaitkan dengan patogenesis diabetes. Nah, sejak statin diketahui menyebabkan disfungsi mitokondria pada
otot rangka, mekanisme yang serupa juga bertanggung jawab atas efek diabetogeniknya. Selain itu, mialgia dan kelelahan yang diinduksi statin juga dapat mengganggu kapasitas latihan dan memperburuk sarkopenia yang berhubungan dengan intoleransi glukosa dan diabetes tipe 2. Oleh karena itu, beberapa mekanisme dapat menyebabkan gangguan kontrol glikemik dan risiko NODM dengan statin. Baik, karena kita sudah menarik kesimpulan, maka berakhirlah debat kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika kami ada salah kata. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.